Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Sabaat dengan NIM 2324 10 10 30 58. Saya akan menjelaskan bagian sorting. Sorting. Definisi dari sorting merupakan proses untuk menyusun ulang list objek dan meletakkannya dengan urutan logis tertentu. Permasalahan sorting, input list dari bilangan A1 sampai N, outputnya susunan A aksen 1 sampai A aksen N. Dari input sudah bagian hingga A aksen 1 kurang dari A aksen 2 kurang dari A aksen 3 dan kurang dari A aksen N. Jadi dari list bilangan ini yang angka-angkanya awalnya tidak berurut akan menjadi angka-angka yang berurutan, karena dari A1 itu A aksen 1 sudah kurang dari sama dengan A aksen 2 dan kurang dari sama dengan A aksen 3 dan seterusnya hingga A aksen N. Contohnya pada list ini 31 41 51 59 26 41 58. Algoritma sorting akan mengurutkannya menjadi 26 31 41 41 58 59. Jadi dari inputan ini akan menghasilkan output ini. Pada praktiknya tidak hanya bilangan yang disorting, karakter, string, kumpulan data-data yang memiliki key untuk disorting atau tipe data yang lain. Motivasi. Sorting merupakan salah satu permasalahan fundamental di bidang komputer. Sorting seringkali dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan lain dan building block untuk algoritma lain, misal greedy dan searching. Penyelesaian algoritma sorting seringkali bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain, misal divide and conquer. Karakter algoritma string. Pertama yaitu stable. Algoritma sorting menjaga urutan data yang bernilai sama. Jika ada beberapa data yang bernilai sama, setelah disorting, urutan data-data tersebut tidak berubah. Kedua, in place. Algoritma sorting dikatakan in place jika tidak membutuhkan atau membutuhkan minimal memori tambahan. Dua, internal eksternal. Sorting internal jika tidak membutuhkan penyimpanan data di disk, eksternal jika membutuhkan penyimpanan data di disk. Terakhir, comparison based. Comparison based sorting dengan membandingkan nilai dari data yang disorting. Non comparison based sorting itu seperti radix sort, bucket sort, count sort, dan lainnya. Tipe algoritma string. Pertama, exhaustive search. Contohnya seperti permutation based sorting. Yang kedua, brute force, selection sort. Tiga, decrease and conquer, insertion sort. Empat, uncategorized, yaitu contohnya shell sort and bubble sort. 5, divide and conquer, contohnya quick sort, merge sort. 6, transfer and conquer, contohnya heap sort. 7, non comparison based count sort dan radix sort. Dan yang terakhir, sorting network, Botonic sort, odd even transposition sort. Untuk running time dari algoritma sorting, efisiensi dari sorting bisa dikaji dari 3 kasus. Yang pertama, base case. Base case itu data sudah terurut. Yang kedua, worst case. Data terurut secara terbalik, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, average case. Data acak, kabur adul datanya. Males aja kalau dikasih tahu. Udah. Enggak apa-apa, udah bosan, udah. Udah inget ya. Kalau misalkan si Kinan-Kinan itu nolak perjodohan sama Aliza, artinya Bunda nggak boleh ya. Iya. Bener ya, Insya Allah. Habis ini
yaitu selection sort ID. Selection sort ID mengurutkan data dengan memilih satu elemen kemudian memindahkannya ke posisinya yang tepat. Yaitu terdapat array berisi n integer yang acak, cari elemen terkecil, tukar elemen terkecil dengan elemen pertama di array, dimulai dari elemen kedua, temukan elemen terkecil di antara n1 elemen terakhir, tukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen kedua di array, teruskan sehingga tinggal satu elemen yang belum masuk. Kemudian ini adalah itu kodenya, itu mengambil fungsi def dan selection sort array untuk size, kemudian for start in range size, kemudian min ADS ini sama dengan step, dan for i in range, kemudian step 1 dan juga size. Kemudian bawah ini ditampilkan menu datanya yaitu 10, 20, 30, 25, 15, 40, 35. Seksnya len data masuk ke dalam sini. Kemudian ke print data. Ini memang namanya kinan juga, tapi kinan ini adalah saat ini tidak akhir di saluran api. Di sini saya akan membahas mengenai insertion sort idea. Insertion sort idea ini berasal dari mana sih? Untuk insertion sort idea terbentuk dari ide mengeluarkan kartu, di mana semua kartu dipegang oleh tangan kiri. Kartu terbagi menjadi dua bagian kiri terurut di sebelah kiri dan bagian kanan untuk bagian yang belum terurut. Kita memindahkan kartu satu persatu dari bagian yang belum terurut ke bagian terurut sesuai posisinya. Misalkan terdapat n integer yang belum terurut. Elemen pertama merupakan elemen terurut. Masukkan elemen kedua ke bagian terurut di sebelah kiri sesuai posisinya. Saat ini bagian kiri berisi dua elemen yang telah terurut. Ulangi proses ini dengan memasukkan elemen ketiga ke bagian terurut. Teruskan proses ini sehingga bagian tidak terurut habis dan semua elemen masuk menjadi bagian terurut. Kemudian untuk kode dari insertion sendiri, di sini ada data list, yaitu angka-angka yang belum terurut. Kemudian di bawahnya lagi ada insertion sort data. Kemudian di atas ini ada fungsinya, yaitu fungsi insertion sort r ini dari data ini. Kemudian for i ring 1 len r, jadi panjangnya dari list ini, list datanya di dalam data ini. Kemudian k sama dengan r i. Kemudian C sama dengan I nya dikurangi 1. Kemudian jika C nya lebih dari sama dengan 0 dan K nya kurang dari RC nya, kemudian RC nya ditambah 1 sama dengan RC, dan C nya tidak sama dengan 1. Kemudian RC ditambah 1 kemudian sama dengan K. Selanjutnya yaitu tugas. Terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, name, nama, nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasar nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Untuk codingannya seperti ini. Yang pasti yang awal itu adalah import CSV karena kita akan menggunakan CSV. Yang kedua itu membuat fungsi. Yang pertama fungsi def read student list, yaitu berarti fungsi untuk membaca data-data pada suatu file. Di sini dengan parameter file name itu ada sebuah variabel yang dimana untuk mencari file yang ingin dilihat, file CSV yang ingin dilihat. Dilanjutkan dengan student list yang di sini yang merupakan variabel untuk menampung data dari CSV tersebut. Dengan with open file name r mode membaca new line tulisan baru coding UTF strip 8 as variable file reader
sama dengan csv.reader file untuk membaca file csv-nya. Next reader yang berarti kita mengskip headernya atau yang mengskip barisan paling atas itu, yang dimana itu merupakan kelas name, nama dan nilai. Kemudian for row in reader, student list.append row yang berarti data-data dalam CSV tersebut akan ditambahkan ke dalam variabel student list, return student list, mengembalikan student list. Selanjutnya yaitu fungsi def selection sort by grade dengan parameter student list yang tadi sudah kita proses isi datanya. Kemudian n sama dengan len student list yang berarti variabel n merupakan panjang dari student listnya. For i in range n, min IDX sama dengan i. For j in range i plus 1, n yang berarti panjangnya itu dari i plus 1 sampai n. If student list j 3 kurang dari student list min IDX 3, min IDX sama dengan 7. Student list i, student list min IDX sama dengan student list min IDX, student list i. Di sini di situ mempunyai proses yang dimana akan mencari nilai grade yang terendah, kemudian nilai tersebut ditukar dengan elemen pada indeks i sehingga elemen terkecil diposisikan pada i. Jadi yang terkecil akan muncul dulu. Proses ini diulang sampai seluruh daftar diurutkan berdasarkan nilai grade. Jadi diurutkan dari yang paling kecil dulu baru yang besar. Karena student list dituliskan ke fungsi dengan menggunakan selection sort tadi, data siswa yang dilewatkan akan terpengaruh oleh pengurutan ini tanpa perlu mengembalikan nilai khusus. Dengan doa dan restu orang tua kita masing-masing, ini sesuai syariatnya. Karena apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Kita tuh udah cocok. Aku akan mendukung apapun cita-cita kamu. Kalau kamu nggak mau punya anak, di sini kita memposisikan dalam rumah tangga itu kondisi short jadi hasil diskusi kita berdua. Listnya kita masukkan for in range 1 len dan listnya k, kemudian listnya kemudian while j and second list k, kemudian k3 and second list j 2 k 2 second list j tambah 1 sama dengan second list j dan j hangi sama dengan 1 dan second list j tambah 1 sama dengan k. Kemudian def mengambil itu lagi untuk sort second untuk second listnya selection sort by grade second list dan i sama dengan 0 untuk kita while i len second list kurangi 1 dan j sama dengan i dan while j len second list kurangi 1 and second list j sama dengan second list kemudian second sort by name second list i j tambah 1 dengan div display second list for second in second list dan kita print second list. Kemudian di sini ada fungsi main, di dalamnya ada variable name sama dengan input, masukkan nama file daftar mahasiswa dengan format CSV. Kemudian bawahnya ada student list sama dengan read student list file name. Dan bawahnya lagi ada sort student list, kemudian print daftar mahasiswa setelah diurutkan, kemudian display student list. Kemudian jika name sama dengan main maka akan memanggil fungsi main. Kemudian di bawahnya yaitu hasil printnya, yaitu pertama masukkan nama file daftar mahasiswa format CSV data.csv dan di bawahnya ada daftar mahasiswa setelah diurutkan.
Kemudian di sini ada fungsi main, isinya file name sama dengan input, masukkan nama file daftar mahasiswa dengan format CSV. Kemudian di bawahnya lagi ada pada student list sama dengan read student list. Kemudian file name, ada source student sama dengan source student list, print daftar mahasiswa setelah diurutkan. Kemudian bawahnya ada display student list. If name sama dengan main, maka akan memanggil fungsi main. Kemudian kita masuk ke searching. Untuk agenda di searching itu kita akan membahas dua algoritma pencarian sederhana, yaitu yang pertama linear search dan yang kedua yaitu binary search. Untuk algoritma searching sendiri yaitu merupakan algoritma untuk mencari data tertentu dari kumpulan data yang besar. Dalam beberapa kasus pencarian data secara manual tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi misalkan datanya itu ada banyak, misalkan ribuan gitu, jika dicari secara manual itu akan makan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien. Contohnya di sini ada tabel dan contoh permasalahannya itu cari angka 63 dari tabel di atas. Sini karena tabelnya agak terlalu banyak jadi kita bisa menemukannya dengan mudah. Namun bila isinya di tabelnya ini bisa ribuan mungkin jutaan, itu maka akan waktu yang sangat lama. Kemudian kita masuk yang pertama itu linear searching. Linear search merupakan pencarian linear sequential atau garis lurus. Ini merupakan termasuk metode pencarian sederhana, dilakukan dan mengevaluasi satu persatu elemen terhadap nilai yang dicari secara berurutan atau sequential, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, atau bisa juga dimulai dari elemen terakhir hingga elemen pertama. Jadi ini untuk cara mencarinya itu berurut gitu. Jadi dari elemen pertama atau indeks pertama itu kemudian ke elemen terakhirnya. Di sini ada n data yaitu data 0, 1, 3 dan data seterusnya. Kemudian apakah di sini akan dicari apakah di 0 itu adalah T atau data yang dicari, ataukah di satunya itu merupakan T-nya, dan ataukah data pada ke N itu merupakan T-nya. Jika ditemukan, maka pencarian dihentikan dan dinyatakan berhasil. Jika tidak, maka pencarian dihentikan dan dinyatakan tidak berhasil. Kemudian untuk selanjutnya itu di sini ada contohnya, itu misalkan D0-nya ini merupakan T, maka pencarian dihentikan dan nilai kembaliannya sama dengan 0. Saat I sama dengan N, maka pencarian dihentikan. Untuk yang pertama ini dulu, yang algoritmanya dulu. Yang pertama itu atur I ke 0. Jadi I-nya itu kita atur ke 0 dulu. Kemudian jika di berapa gitu itu merupakan T, maka pencarian dihentikan. Misalnya ini D1 merupakan T, maka pencarian akan dihentikan di D1 dan dinyatakan berhasil. Kemudian akan mereturn I, jadi akan mereturn nilainya dari D1 itu berapa. Kemudian tambahkan nilai 1I dengan 1. Jika I kurang dari N, ulangi langkah 2. Jika tidak, maka pencarian dihentikan dan proses pencarian jika tidak berhasil. Jadi jika yang dicari ini enggak ketemu, maka akan diulang terus untuk ke D2, ke D3 dan 4 dan seterusnya. Saat I sama dengan N, jadi misalnya datanya ada 10, jadi I nya udah terakhir, maka pencarian dihentikan. Jika D0 T, maka pencarian dihentikan dan nilai dikembalikan sama dengan 0. Kemudian kasus terburuk yaitu perulangan yang dilakukan sebanyak N kali atau sebanyak elemen data. Jadi misalkan di sini ada 1000 data dan datanya yang dicari itu ada di data ke 9, datanya itu 900, maka ini akan mulai dari awal, yaitu dari 1 sampai 900, dan itu sangat memakan waktu. Kemudian ini untuk
flowchartnya. Yang pertama start, kemudian datanya sama dengan list yang dicari itu, kemudian end panjang datanya, kemudian input target yang dicari, targetnya berapa, kemudian buat i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, i nya ditambah. Jadi kalau buat i sama dengan 0, maka datanya akan ditemukan, yaitu pada indeks ke i. Kemudian jika i nya kurang dari n, misalnya nggak ditemukan, maka akan melakukan pencarian terus lanjutan, jadi akan terus mencari. Kemudian jika i nya ini udah mentok, misalnya datanya ada 100, udah 100 tapi tidak ditemukan data yang cocok, maka akan mengeprint yaitu data tidak ditemukan. Namun jika ada yang ditemukan, maka akan mencetak data ditemukan pada indeks keberapa gitu. Selanjutnya contoh linear searching. Isi data 79358, cari data dengan nilai X, misalkan 3. Proses pencarian berhenti dan dinyatakan berhasil, serta memberikan nilai kembalian 2, yang artinya data ditemukan pada elemen dengan indeks kedua. Jadi dari data yang ada di sini, proses pencariannya itu akan berhasil 2 karena ditemunya itu di indeks kedua, itu yang kosong itu 7, 1 itu 9, dan 3 itu 2. Binary search hanya diterapkan pada data yang sudah terurut, relatif cepat dan efisien walau ada banyak data sekalipun. Dilakukan dengan cara membagi data menjadi 2 bagian berdasarkan mediannya untuk setiap tahap pencarian. Apabila nilai median tersebut tidak sama dengan nilai yang dicari, serta memiliki nilai yang lebih besar, maka proses diteruskan dengan menggunakan data bagian kiri. Namun apabila nilai median lebih kecil dari nilai yang dicari, maka proses diteruskan dengan menggunakan data bagian kanan. Binary search juga dikenal dengan half interval search. Untuk contoh binary search analogi, data 13579111519 terdapat 7 indeks. Kasus 1 yaitu mencari X sama dengan 7. Tentukan batasnya dari indeks 0 sampai indeks 7. Terus left kurang dari sama dengan right, loop 1 mid, left plus right, div 2 mid, kosong plus 7 div 2 sama dengan 3. Data mid sama dengan X, berarti kamu data indeks 3 itu sama dengan 7. Untuk ini mid, left plus right div 2 itu hanya buat batasnya. Selanjutnya untuk analogi yang kedua, contoh yang kedua, kasus 2 cari X sama dengan 9. Sama tadi, pembatasnya itu dari indeks 0 sampai indeks 7. Left kurang dari sama right, mencari nilai tengahnya ini. Terus mid kalau itu dibagi 2 sama dengan 3. Untuk midnya itu ini, data mid sama dengan X, berarti 7 kurang 9, sehingga left sama dengan mid plus 1. Jadi left sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4, yang berarti angka 9 ini berada di indeks keempat. Mana aja kemarin? Sorry, kemarin di rumah aku ribet banget. Jadi kayak gini. Ada lagi yang jadi alasan kamu. Kamu tuh unik banget sih jadi cewek. Sama bunda bisa, giliran belain pacar sendiri aja susah banget. Kemudian itu binary search analogi Aku tuh yang bawel ya. dan
left nggak boleh sama dong ngomongin dengan bunda 4, aku kayak gitu. kemudian right sama dengan 7. Dengan left Aku tuh capek selalu lebih dibilangin kecil sama bunda kamu. daripada right. Dengan looping 2, mid left tambah right div 2. Dengan mid Cantik. sama dengan 4 tambah 7 div 2 sama dengan 0. Pacaran aja kalau Seperti lebih ini. cantik. Lebih Nah, berkualitas. dengan kata mid Dia nggak sama boleh dengan kayak x nya berapa, maka 11 bisa dari 9 sehingga right sama dengan 1, right sama dengan 5 kurangi 1 sama dengan 4. Saya mau diskusi mas buat seminar minggu depan. Kemudian binary search analogi 4 dengan left sama dengan 4, right sama dengan 4, left lebih kecil daripada right dengan looping 3, mid left tambah right divisi 2 dengan mid sama dengan 4 tambah 4 divisi 2 sama dengan 4. Kemudian dengan kata mid sama dengan x-nya nah 9 sama dengan 9 jadi kata ditemukan pada looping di pasca. Kemudian binary search analogi kelima yang kasus 3 cara x sama dengan 2 dengan left sama dengan 0, right sama dengan 7, left lebih kecil daripada right dan looping 1, mid sama dengan left tambah right divisi 2 dan mid sama dengan 0 tambah 7 dengan div 2 sama dengan 3 dengan data mid yaitu x yaitu 7 lebih besar daripada 2 sehingga right sama dengan mid 1 kurangi 1, left sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian binary search analogi ke-6 dengan left sama dengan 0 dan right sama dengan 2, maka left lebih daripada right dengan looping 2 dengan mid sama dengan left tambah right div 2 dengan mid sama dengan 0 tambah 2 dengan div 2 sama dengan 1. Kemudian kata mid sama dengan x dengan berapa, maka 3 lebih besar daripada 2 sehingga right sama dengan 1 dengan right sama dengan 1 kurangi 1 sama dengan 0. Terus gimana? Dia lebih cakep atau gimana? Jangan-jangan lebih cakep Vero lagi. Dengan left sama dengan 0 dengan right sama dengan 0. Maka left lebih kecil daripada right dengan looping 3, mid sama dengan left tambah right divisi 2, maka mid sama dengan 0 tambah 0 divisi 2 sama dengan 0. Kemudian kata mid sama dengan x dengan 1 lebih kecil daripada 2 sehingga left sama dengan mid 1 dengan left terus sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Dengan looping 4, left sama dengan 1, right sama dengan 0. Hal ini tidak memenuhi syarat left lebih kecil daripada right sehingga pencarian terhenti. Data tidak ditemukan dan loop nanti di Kalau loop. ini mata langsung hijab kabul. Nah, ini tuh bukan masalah ganteng atau masalah apanya, ini tuh masalah hidup mati gue. Kemudian binary Udah search kalau misalnya flow lo chart. berani, bilang aja Pertama kalau kita emang dengan berani, start biar dia ikut gue. mungkin data 1 2 Ngaco 3 lo ya. integer left mid Sebenarnya right kayak gitu, kemudian tapi kan lo tahu muncul bunda angka gimana. yang dicari Lo males banget kemudian berurusan sama left bunda. 0 Salahnya right gue sama ya, dengan kata gue bikin left 1. kebencian sama bunda. Kalau Dan sekiranya ini ini nolak, dan ya udah gue lagi ditarik, ya udah lah ya. Tapi left kalau misalkan dia terima, gue juga kecil harus daripada terima, right gue maka bikin perjanjian kayak data gitu. data tidak ditemukan Kamu bila udah tahu bunda selesai. lo itu kenapa bikin perjanjian sama Dengan bunda. seperti ini yaitu A Gimana dong kalau kayak kemudian gini? mid length Gak tahu. left tambah right atau 2 bagi 2 data mid sama dengan x Mungkin ada kemudian kalau ekstrim sih. ada pas nanti kita ditemukan kalau benar nanti data mid kecil daripada x maka left sama mid sama itu kalau right mid tambah 1 plus ini. Kemudian untuk tugas dari materi searching sendiri, untuk tugas pertama yaitu memodifikasi pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada area terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar 10.000, kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan area yaitu dari indeks ke 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang ke nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks mendekati 1000, misalnya indeks 900. Untuk bentuknya yaitu menggunakan interpolasi linear. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu memodifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K. Misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 1, 3, 14, dan 7, nilai K adalah 3, maka akan menghasilkan output 3 yaitu dua buah pasangan 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17.
Tiga pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3 atau nilai K tadi. Jadi nilai K itu ya selisihnya yang dicari. Misalkan K-nya ini adalah 4, maka output yang dicari yaitu pasangan yang memiliki selisih 4 gitu. Selanjutnya yaitu ke jawaban dari tugas 1. Dari tugas 1 yaitu untuk kode programnya seperti berikut ini. Membuat fungsi interpolation search dengan parameternya r dan x. Terus n merupakan variabel dari len r, panjangnya r ini, low sama dengan 0 dan height sama dengan n-1. Low dan height ini adalah indeks awal dan akhir yang digunakan untuk membatasi pencarian dalam array. Dalam loop while, pencarian dilakukan selama low masih kurang dari atau sama dengan height, dan nilai x berada di antara nilai r low dan r height. Jika low dan height menunjuk pada indeks yang sama, artinya hanya ada satu elemen yang tersisa untuk diperiksa. Jika nilai elemen tersebut sama dengan x, maka nilai tersebut ditaburkan dan fungsi mengembalikan indeksnya. Jika tidak, maka nilai x tidak ada dalam array dan fungsi mengembalikan -1. Perhitungan posisi pos dilakukan menggunakan interpolasi. Ini memperkirakan lokasi potensial dari x dalam array berdasarkan distribusi nilai array, yang rumus interpolasinya itu low plus x min r low kali height min low r height min r low. Nah, setelah posisi diperkirakan, nilai pada posisi tersebut diperiksa. Jika sama dengan x, maka fungsi mengembalikan indeks pos. Jika nilai pada posisi tersebut kurang dari x, maka pencarian dilanjutkan pada setengah kanan array. Jika nilai pada posisi tersebut lebih dari x, maka pencarian dilanjutkan pada setengah kiri array. Jika x tidak ditemukan setelah iterasi selesai, maka fungsi mengembalikan -1. Variabel r dibuat dengan elemen dari 100 hingga 10.001. Terus variabel x berisi nilai 9.000. Result merupakan def dari interpolation search-nya dengan parameter rx. Setelah itu yang telah diproses, jika result kurang tidak sama dengan dari -1, maka print nilai x ditemukan di indeks result. Else nilai x tidak ditemukan dalam array. Output dari itu adalah nilai jika 9.000, nilai 9.000 ditemukan di indeks 8.900, sedangkan nilai x nya itu 3.000 ditemukan di indeks 2.900. Kemudian pada tugas kedua, kita tidak melakukan foto seperti ini dengan div dengan masukkan div fin iris with difference array and set array belum files and for now in set dengan if num, dengan kemudian if num tambah k in num set dengan files append kemudian num tambah k dengan kita menggunakan return files. Nah, tutup penggunanya yaitu dengan array sama dengan 1, 2, 5, 9, 13, 17, hingga sama dengan 4. Yang files when first with different r dengan array. Dan print banyaknya pasangan bilangan dengan berselisih. Kalian files dan kemudian print lagi bilangan yang memiliki pasangan dengan for i pair in enumerate files. Dan print pair 0 dan pair n. Dan ini dengan bilangan yang memiliki pasangan 1 dan 5, 5 dan 9, 9 dan 13, 13 dan 17, bedanya pasangan bilangan yang berselisih 3, 2, bilangan yang memiliki pasangan 2, 5, 14, 17. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.